Yuan kembali ke apartemen dengan suasana hati yang tak bisa digambarkan. Dia tahu kalau Amar dengan sengaja membuatnya menjauh. Tapi hatinya benar-benar tidak terima kalau melihat Amar dengan Rasti. Setelah makan malam, dia duduk di depan TV sambil memikirkan bagaimana caranya agar Amar meliriknya dan melupakan masalah mereka berdua. Tiba-tiba HP-nya berbunyi. Karena penasaran, dia angkat saja segera. Halo, ini siapa? Dengan Yuan, ini saya Tommy. Tadi kita bertemu saat meeting, jelas Tommy di seberang telepon. Oh, Pak Tommy, gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Atau barangkali ada yang tidak jelas dengan kontrak tadi? Oh, tidak Yuan. Saya hanya ingin lebih dekat dengan kamu, boleh tidak? Tanya Tommy, seketika membuat Yuan jadi bengong. Dia tidak menyangka kalau Tommy benar-benar tertarik dengan dia. Tapi Pak, jawaban Yuan terhenti. Dia mendapatkan ide konyol untuk meladeni Tommy saja. Boleh sih Pak, tapi saya kan cuma sekretaris biasa. Masa iya seorang CEO seperti Pak Tommy mau dekat dengan saya? Jangan begitu Yuan. Oh iya, jangan panggil saya Pak ya, kalau sedang berdua panggil Tommy saja, tegas Tommy yang senang mendapat lampu hijau dari Yuan. Oh iya Tommy. Obrolan mereka pun berlangsung lumayan lama, sampai-sampai Yuan tidak menyadari dengan kedatangan Amar di apartemen mereka. Oke, bye, sampai jumpa besok makan siang ya, ucap Yuan sambil mengakhiri teleponnya. Brak, suara bantingan pintu mengagetkan Yuan. Seketika dirinya langsung berdiri dan mendekati kamarnya dengan takut-takut. Loh, Amar, kamu ngapain di sini? Tanya Yuan, tak yakin dengan apa yang ia lihat. Amar kembali ke rumahnya. Emangnya nggak boleh? Ini kan rumah gue. Ya gue tahu ini rumah lo, tapi bukannya lo nggak mau ya tinggal sama gue? Kok balik ke sini? Tegas Yuan membuat Amar menoleh ke arahnya dan menatap tajam mata Yuan. Sialan, terserah gue mau tinggal di mana. Dan inget lo jangan sekali-kali godain gue. Paham? Teriak Amar yang langsung masuk ke dalam kamar mandi. Dengan senyum-senyum Yuan menghubungi Tania untuk menanyakan apa yang terjadi. Kenapa Amar kembali ke apartemennya? Oh itu, mama yang usir dia, hehe. Semoga berhasil ya sayang, kamu harus cepat-cepat kasih cucu mama. Jawaban Tania membuat Yuan nyengir saja. Betapa enaknya Tania ngomong minta cucu. Yuan tak mau ambil pusing, karena sudah malam dia memutuskan untuk tidur saja di kamar. Tapi ketika akan membuka pintu, ternyata pintunya terkunci dari dalam. Sialan, Amarta brengsek ngusir gue dari kamar. Gerutu Yuan yang terpaksa melangkahkan kakinya menuju kamar tamu. Amar cekikikan di dalam kamarnya. Dia puas sekali mengerjai Yuan. Biar tahu rasa dia, ucap Amar yang kemudian membuka lemari untuk mencari pakaiannya. Sialnya malah dia membuka lemari bagian baju Yuan yang isinya baju dinas malam yang belum sempat Yuan pakai. Sesekali Amar meneguk salivanya kasar dan berdecak. Lagi pengen tapi malah kayak gini. Besok gue minta Rasti datang aja, gerutunya sambil menarik kaos oblong miliknya. Di kamar tamu, Yuan sedang berkirim pesan dengan kedua sahabatnya. Pasalnya, Dini mendukung Yuan untuk melancarkan aksinya malam ini. Kalau dari pandangan Mita sih, mendingan Yuan tetap jual mahal tapi menggoda. Yuan jadi bingung dengan saran temannya, tapi dia memilih jalan pintas dan mencoba saran Dini. Perlahan, Yuan keluar dari kamarnya dan mengintip pintu kamar utama mereka yang masih tertutup. Yuan memutuskan untuk membuat jus dan mengambil camilan dalam kulkas, dan dia menonton drakor di TV. Yuan masih ingat kebiasaan Amar adalah minum waktu mau tidur, dan dia yakin pasti Amar nanti akan ke dapur mengambil minuman. Dia sengaja mengambil semua air mineral dalam kulkas dan ia letakkan di meja depan dia duduk. Setengah jam menunggu, Yuan mulai lelah, membuat dia sedikit mendengus kesal. Kalau sampai 30 menit lagi dia belum keluar, mending gue masuk kamar aja lah, udah ngantuk juga.
gerutu Yuan sambil memakan camilannya yang hampir habis. Baru mau mengambil camilan lagi di kulkas, ternyata pintu kamar utama terbuka. Yuan buru-buru menuju ke dapur dan membuka kulkas. Kali ini dia harus bisa membuat Amar takluk kepadanya, bukan hanya ciuman saja. Sialnya dia memakai piyama yang memang tertutup karena dia memang tidak suka memakai pakaian dinas malamnya. Jadi menurutnya kecil kemungkinan Amar akan tergoda. Ketika Amar mulai sampai di dapur dan membuka kulkasnya, dia terkejut tak mendapati satupun air mineral di dalam sana. Amar mendengus kesal dan melihat banyak air mineral di meja depan TV. Tapi dia juga melihat Yuan di sana. Dengan malas dia mulai mengintip apakah Yuan tertidur atau tidak. Syukurlah dia tertidur, ucapnya perlahan dan memperhatikan langkahnya untuk mengambil air. Yuan yang memang pura-pura tidur kemudian memeluk Amar dari belakang. Amar yang terkejut segera memutar badannya dan melempar Yuan ke samping. "Lo ini kenapa sih?" teriak Amar sangat kejam. Yuan hampir menangis, tapi dia dengan sigap bangkit dan menahan air matanya keluar. "Sorry ya, gue kira lo suami gue, ternyata bukan," balasnya menohok, membuat Amar sebenarnya tak enak hati. "Oh iya, berhubung gue tidur di kamar tamu, gue izin ambil baju-baju dan barang-barang gue," lanjutnya, lagi menuju kamar utama. Yuan dengan cepat mengambil seluruh pakaian dan barang-barang pribadinya. Tak membutuhkan waktu lebih dari 1 jam, Yuan kini sudah bolak-balik memindahkan semua barang-barang pribadinya ke kamar barunya itu. Sementara Amar masih tak enak hati melihat Yuan mondar-mandir dengan tangan yang memar akibat dorongannya tadi. "Parah banget emang si Yuan, si Amar," ucap Mita yang tak terima sahabatnya diperlakukan begini. "Makanya tadi malam gue gak jadi deh main-main," kesal Yuan kemudian. Kedua sahabatnya yang awalnya simpati jadi geleng-geleng kepala mendengar jawaban dari Yuan. Setelah makan siang di kantin, mereka kembali ke ruangan masing-masing. Yuan masih sibuk mengatur jadwal direkturnya untuk seminggu ke depan, sedangkan telepon kantornya terus berbunyi. "Halo, ke ruangan saya sekarang," perintah Amar yang sepertinya mulai marah. Tanpa membalas perkataan bosnya, Yuan malah menutup teleponnya dan langsung menuju ke ruangan bosnya itu. "Tok tok, ada yang bisa saya bantu pak?" tanya Yuan yang melihat garis tegas di wajah Amar. "Mana proposal yang kemarin saya suruh kamu kerjakan?" "Oh itu, sebentar pak, saya ambilkan. Sekalian kamu siap-siap. Ikut saya meeting sekarang," perintahnya kemudian. Dan dengan cekatan, Yuan keluar dari ruangan Amar. Sepanjang perjalanan mereka berdua hanya diam. Sesekali Amar melihat jam tangan yang ia kenakan. Ia sedikit menimbulkan tanya dalam benak Yuan. Sebenarnya kenapa Amar terlihat gusar padahal katanya proposal ini masih untuk esok hari. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di parkiran Bandara Suta. Tanpa banyak bertanya, Yuan membuntuti Amar masuk ke dalam bandara dan setengah berlari ke arah restoran dalam bandara tersebut. Dari kejauhan, Yuan melihat Pak Raka yang merupakan klien mereka sedang menunggu di salah satu meja restoran. "Selamat siang Pak Raka, maaf sudah menunggu lama," sapa Amar yang langsung duduk sedangkan Yuan berdiri di belakang Amar karena memang sudah tak ada tempat duduk di sana. "Mana berkasnya?" tanya Amar. Yuan langsung menyodorkan map berisi berkas proposal dan Amar mengkodenya untuk duduk di meja lain.